Ya, baik lagi gue baru banget kena musibah ya guys. Gue ternyata gue diagnos kena OCD, Obsessive Compulsive Disorder. Ya, gue kena Obsessive Compulsive Disorder yang ekstrim ya. Kayak mau melangkah kalau OCD itu kan yang normal itu yang gue tahu ya, karena teman gue juga pernah. Karena OCD itu setahu gue, mereka tuh kalau cuma ngelihat misalkan buku misalkan nggak rapi gitu ya, kebuka sedikit, wah nggak enak gitu ya, ditutup lagi gitu. Itu kan yang normal. Ini tuh kayak bukan itu aja, sampai mandi pun, lu bayang masa mandi harus gue hitungin rambut kan, kacau gitu loh. Lama tak terlihat, ternyata Aliando mengidap OCD hingga diberi perhatian khusus oleh Prilly Latukonsina. Tak disangka ternyata ada alasan kenapa Aliando Syarif menghilang dari dunia hiburan selama beberapa saat. Dia rupanya mengidap gangguan mental OCD atau Obsessive Compulsive Disorder. Aliando tak malu-malu buat membagi ceritanya. Dalam sebuah siaran langsung di Instagram, Aliando buka-bukaan soal perjuangannya melawan gangguan mental tersebut. Rupanya dia sudah mengalami OCD sejak kelas 2 SD. Tapi 2 tahun belakangan ini hal tersebut jadi amat mengganggu ke level yang sangat ekstrim. Obsessive Compulsive Disorder atau OCD adalah gangguan mental yang menyebabkan pengidapnya merasa harus melakukan suatu tindakan secara berulang-ulang. Apabila hal itu tak dilakukan, pengidap OCD akan merasa cemas, khawatir, dan sampai ketakutan. Berkaca dari pengalamannya, Aliando pun menyerukan agar semua orang yang mengalami hal yang serupa atau masalah gangguan mental lainnya untuk segera mencari pertolongan. Dia pun menegaskan agar orang-orang tidak perlu malu lagi bicara soal masalah yang dihadapinya. Aliando juga melakukan pengobatan dan perawatan buat OCD-nya tersebut. Konsultasi ke psikolog adalah salah satu yang dilakukannya. Jangan pernah malu kalau punya gangguan. Jangan malu bilang ke orang tua atau teman yang mungkin dekat. Ke psikolog konsultasi. Kok bisa ya kena gangguan ini? Langsung saja ngobrol, jangan pernah takut, ucapnya. Sedang berjuang melawan OCD-nya, Aliando berusaha untuk tetap berpikir positif. Di saat yang sama juga harus terus melakukan perawatan. Dia pun ingin membagikan semangat perjuangan dan positif yang dirasakannya kepada semua yang membutuhkan. Gara-gara penyakitnya itu, Aliando Syarif mengaku produktivitasnya semakin menurun. Terlihat dari jarangnya dia tampil di proyek film atau sinetron. Hal itu lantaran dirinya mengalami kesulitan buat fokus melakukan satu hal. Alhasil, OCD menghalanginya buat menerima proyek lain. Setelah pulih dari OCD, Aliando Syarif masih harus beristirahat. Saat ini kondisinya sudah lebih baik. Progres untuk berkarya, ada kemajuan. OCD selesai enggak langsung keluar. Istirahat dulu teman-teman, katanya dalam Instagram pribadinya baru-baru ini. Hal itu yang membuatnya harus vakum. Gue harus terapi setahun lebih, makanya harus putus di sinetron. Harus di sini enggak bisa kemana-mana. 2 tahun kena OCD enggak bisa ngapa-ngapain. Enggak sinkron pikiran dengan otak, ungkap Aliando. Prilly Latukonsina dan Aliando Syarif pernah punya hubungan dekat saat terlibat di sebuah sinetron yang sama. Sayangnya, begitu proyek itu selesai, keduanya enggak lagi berhubungan. Oh my god, it's a long time ago. Pas syuting tahun 2015-2016. Pokoknya pas syuting aja. Setelah itu enggak pernah ketemu dan lost contact, kata Prilly dalam tayangan YouTube Intense Investigasi dikutip Jumat 28 Januari 2022. Prilly bilang, saat kerja bareng tidak melihat sesuatu yang tidak wajar. Aku itu enggak tahu kan, karena pas syuting bareng aku enggak lihat gejalanya. Dia merasa tidak berhak berkomentar lebih lanjut. Aku juga enggak ngerti apa yang dia udah alami, makanya aku enggak bisa berkomentar apa-apa.
Satu hal yang pasti, Prilly meminta Aliando mencari bantuan profesional. It's okay to ask for help, jadi ya jangan lupa ke psikiater. Ia lalu bercerita ikut terlibat dalam kampanye mental health karena pernah mengalami gangguan mental seperti yang dialami Aliando. Karena aku kan juga lagi campaign mental health, aku juga ke psikolog kan. Aku udah kasih tahu di live Instagram kemanapun setiap campaign soal mental health, soal depresi aku. Tujuan Prilly bukan untuk pamer, tapi untuk menumbuhkan kesadaran. Intinya bukan pengen kasih tahu orang aku kenapa, tapi it's okay not to be okay. Dia menjelaskan, meminta bantuan psikolog atau psikiater bukan hal yang tabu. Jangan malu ke psikolog zaman sekarang, bahkan jangan nunggu kenapa-napa, kata Prilly Latukonsina.